Baik, sambil menunggu pertanyaan lain, saya coba jawab dulu Ibu Wati ya. Ibu Wati. Apakah virus corona itu bisa menular lewat udara? Sementara ini hasil penelitian dari WHO, virus corona itu bisa menular lewat udara. Tetapinya ini masih simpang siur, masih dalam penelitian ilmiah. Karena saat kita bersin atau kita batuk, virus itu bisa terbang, partikel-partikel virus itu terbang di udara. Tapi itu bertahannya lebih sebentar ketimbang virus yang menempel dari liur atau cipratan ludah kita di barang-barang atau di tempat-tempat tertentu. Karena saat kita batuk atau kita bersin, kalau itu di udara virusnya, itu dia partikelnya akan bercampur dengan debu, dengan partikel-partikel lain yang ada di udara. Jadi bercampurnya itu mempercepat matinya atau nyaruk gitu ya. Itu lebih cepat juga. Awal-awal ada yang bilang itu hanya bertahan 30 menit. Penelitian terakhir bilang bertahan 4 jam. Nah, ini masih berkembang terus ya. Apapun itu perlu menjadi kewaspadaan kita, sehingga dalam Perda nomor 2 tahun 2020 sudah mutlak diwajibkan untuk menggunakan masker. Selain untuk mencegah cipratan ludah, liur ataupun droplet saya sebutnya, itu juga menjaga agar penyaringan udara. Yang lebih terpenting adalah sebetulnya yang lebih terpenting, masker ini justru menjaga agar virus itu tidak keluar dari mulut kita keluar. Karena banyak dari kita yang mungkin kayak saya seperti kemarin, saya waktu dinyatakan positif itu sebelum bergejala, seminggu itu saya nggak tahu, saya masih sehat, saya tidak tahu saya tertular atau tidak. Saya sehat, saya masih berkegiatan. Virus itu masa masa hidup atau inkubasinya itu 3-7 hari. Jadi misalnya kita amit-amit ketularan di hari pertama sampai ketiga, kita swab, kita PCR, kita antigen negatif. Nah, dalam 3 hari ke depan atau 7 hari ke depan, itu mungkin bisa jadi kita kedetek lagi, kalau kita tes lagi itu bisa positif. Karena virus itu tidak langsung kedetek di hari pertama sampai ketiga biasanya. Bahkan 3-5 hari lah. Itu bisa jadi tidak kedetek. Nah, oleh sebab itu, untuk menjaga diri kita, keluarga kita, orang-orang yang di dekat kita, masker ini juga untuk mencegah itu. Misalnya saya carrier, saya pembawa virus tapi belum positif gitu ya. Atau bahkan OTG, orang tanpa gejala. Tiba-tiba saya batuk, nggak pakai masker, itu berpotensi punya risiko untuk menularkan kepada yang lain. Nah, tapi kalau pakai masker, ini udah 3 lapis, kita batuk atau bersin ini tidak keluar dari sini. Nah, itu juga gunanya itu. Satu, gunanya juga untuk mencegah kita tertular. Yang kedua juga mencegah agar kita tidak menularkan. Nah, itu yang lebih penting juga. Kenapa banyak klaster keluarga? Itu ya karena tadi itu, Bu. Kita merasa sudah di rumah, saya sehat kok, nggak apa-apa, dah buka aja masker. Deket anak-anak, deket orang tua, gatel nih, kirain mungkin rasa-rasa kebanyakan ngerokok mungkin. Kita batuk tanpa kita ketahui, kita ini ternyata sudah tertular. Akhirnya kita menularkan lagi kepada orang tua kita, bahkan anak-anak kita. Nah, itu yang
kenapa siklus pertumbuhan orang-orang yang terjangkit oleh virus corona itu meroket, Bu. Naiknya itu drastis. Karena sekarang ini yang lagi parah ini adalah klaster keluarga.